Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran baina yaday sa'at. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatul ummah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tawa. Hadirin sidang Jumat yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Di awal khutbah ini saya mengajak agar kita jangan pernah berhenti dalam meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Karena kita manusia ini sesungguhnya tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang memberikan semua itu. Yang tentu kita juga menyadari bahwa daya dan kekuatan ini merupakan unsur penting untuk kita melangkah dalam kehidupan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, terutama yang membicarakan tentang surga, seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri firman-Nya dengan kalimat Innallaha ghafurur rahim, atau wa kana Allahu ghafurur rahim. Bahkan di dalam Quran surat Fussilat ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan nuzulan min ghafurur rahim, bahwa surga itu adalah anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hal ini tentu mengundang pertanyaan bagi kita. Kenapa kalau sudah membicarakan tentang surga, yang sering disebut itu hanya dua sifat Allah? Padahal kita semua tahu bahwa Allah mempunyai banyak sifat kesempurnaan. Di antaranya ada 99 Asmaul Husna. Maka Al-Mutawali As-Sahrawi dalam tafsirnya membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini. Beliau menyatakan karena memang mustahil seorang manusia bisa masuk surga tanpa ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau memang kita benar-benar ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita harus mampu dan berusaha menggapai ampunan dan ridhonya Allah. Membicarakan tentang ampunan Allah artinya kita membicarakan tentang dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 135 yang berbunyi, wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiruhu li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yushiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi di dalam ayat ini disebutkan ada dua jenis dosa manusia. Pertama adalah dosa menzalimi diri sendiri, dan yang kedua adalah dosa fahisah. Dosa menzalimi diri sendiri sesuai dengan istilahnya yaitu sebuah bentuk pelanggaran terhadap aturan Allah, baik meninggalkan apa yang diperintahkannya atau melakukan yang dilarang olehnya. Yang rugi hanya dia sendiri, tidak ada pihak lain yang dirugikan. Contohnya dengan sengaja meninggalkan sholat, dengan sengaja meninggalkan puasa, zakat, atau tidak melaksanakan haji padahal dia mampu untuk melaksanakan. Ini sudah termasuk dosa menzalimi diri sendiri, karena memang tidak ada pihak lain yang dirugikan. Untuk dosa jenis pertama ini, proses taubatnya jauh lebih mudah. Asalkan seseorang memohon ampun kepada Allah dengan taubat yang memenuhi kriteria taubatan nasuha, maka pasti dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sepakat apabila ibadah saum seseorang, saum Ramadan, diterima oleh Allah, jenis dosa yang pertama ini pasti dihapus oleh Allah berapapun banyaknya. Itulah sebab kenapa pada saat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa memakan buah khuldi, mereka langsung sadar dan menyesal, lalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Karena ini jelas termasuk dosa menzalimi diri, karena tidak ada pihak lain yang ikut dirugikan. Pertama memang karena memang pada waktu itu belum ada keturunan Adam alaihissalam, dan yang kedua Islam tidak mengenal istilah dosa waris. Jadi untuk dosa jenis pertama ini proses taubatnya jauh lebih mudah. Kenapa? Karena asalkan kita menyatakan taubat kepada Allah sekaligus memenuhi kriteria atau syarat taubatan nasuha, maka insya Allah Allah pasti menerima taubat kita. Yang jauh lebih berat proses taubatnya itu adalah jenis dosa yang kedua, yaitu dosa fahisah. Yang dimaksud dosa fahisah adalah perbuatan dosa seseorang karena melanggar aturan Allah, yang rugi bukan hanya dirinya. Dia telah menzalimi dirinya dengan melakukan perbuatan dosa dan juga menzalimi orang lain. Jenis dosa yang terbanyak ada pada jenis dosa yang kedua ini. Contohnya mencuri misalnya. Ini termasuk salah satu dosa fahisah. Dia menzalimi dirinya dengan melakukan dosa, lalu ada orang lain yang dia zalimi, yang hartanya dia curi. Merampok, korupsi, termasuk berzina, memfitnah, membunuh, ini semua termasuk dosa-dosa fahisah. Untuk jenis dosa fahisah ini proses taubatnya jauh lebih sulit, karena disyaratkan sebelum dia bertobat kepada Allah, dia harus menyelesaikan terlebih dahulu dengan orang yang dia zalimi.
Jadi tidak bisa dalam prinsip Islam seseorang misalnya menzalimi orang lain, lalu tengah malam dia bangun melaksanakan sholat malam, lalu menangis dan bertobat kepada Allah dan berdoa, ya Allah ampuni saya karena saya telah menzalimi si A misalnya. Kira-kira kalau boleh saya bahasakan, maka Allah akan mengatakan, silakan kamu selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang kamu zalimi, baru silakan kamu bertobat kepadaku. Begitulah cara Islam menghargai hak manusia atau melindungi hak manusia. Sebagian ulama berkeyakinan bahwa dosa jenis fahisha ini tidak semerta-merta dihapus oleh Allah dengan diterimanya ibadah saum. Betul dia akan dihapus tanpa dia bertobat lagi kepada Allah jika urusan dengan orang yang dia zalimi sudah selesai. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, jadi perlu untuk kita ketahui bahwa di dalam Islam segala sesuatu itu harus jelas akadnya. Jual beli harus jelas akad ijab kabulnya, piutang, pernikahan. Begitu juga dalam hal maaf memaafkan juga harus jelas ijab kabulnya. Tidak bisa ketika kita sudah menzalimi orang lain, kemudian kita anggap selesai hanya dengan berjabat tangan tanpa ada ucapan apa-apa. Tidak bisa seperti itu. Karena pada saat kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi itu, sesungguhnya orang yang kita zalimi itu punya hak untuk mempertimbangkan apakah dia bisa memaafkan apa tidak terhadap kesalahan yang kita perbuat pada dirinya. Sekarang bayangkan ada seseorang yang dengan sengaja melakukan hal-hal buruk terhadap diri kita, katakanlah menjelek-jelekan kita di tengah-tengah masyarakat luas, yang karena perbuatannya itu menyebabkan diri kita ini terisolir di tengah masyarakat, hancur nama baik kita, hancur keluarga kita, hancur karir kita. Setelah semua terjadi, kemudian dia hanya dengan berjabat tangan menyampaikan permohonan maaf. Belum lagi kalau yang meminta maaf juga memasang wajah tanpa penyesalan. Kalau saya jelas, tentu saya akan bilang, saya akan mempertimbangkan dulu, apakah perbuatan kamu ini layak saya maafkan apa tidak. Dan ini adalah hak kita sebagai orang yang dizalimi. Oleh sebab itu, saya mengajak agar kita lebih berhati-hati, mulai dari langkah, sikap, pembicaraan. Jangan sampai ada yang merasa dizalimi dan dia tidak mau memaafkan kita, yang pada akhirnya akan mempersulit kita dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah buat aturan seperti ini? Supaya orang-orang berpikir 1000 kali untuk menzalimi, untuk zalim kepada orang lain. Karena mereka sudah tahu apa resikonya. Dan kata Nabi, orang yang paling bangkrut di akhirat nanti adalah orang yang melakukan dosa fahisha dan dia tidak selesaikan pada saat di dunia. Karena di akhirat nanti demi keadilan Allah akan mengambil amal ibadah dia, lalu dibayarkan kepada orang yang dia zalimi sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Bayangkan bagaimana kalau 5 orang yang kita zalimi, setelah kita bayarkan kepada 2 orang, amal ibadah kita sudah habis. Lalu bagaimana dengan 3 orang lagi? Maka tentu amal kejelekan dari ketiga orang ini akan dilimpahkan kepada kita sesuai dengan kadar kezaliman yang kita lakukan kepada mereka. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh sebab itu, kalau memang ada, maka akan lebih baik segera diselesaikan di dunia, walau apapun resikonya terkait dosa fahisha ini. Siapapun orangnya, apalagi yang kita zalimi itu orang-orang
yang seharusnya kita cintai setelah Allah dan Rasulnya, yaitu ayah bunda kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti hal ini dengan mengatakan ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Sekali orang tua murka kepada anak, dan itu benar menurut Allah bahwa hak orang tua itu terluka, maka jangan harap anak itu dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak sekali kisah-kisah di zaman Rasulullah bagaimana akibat dari durhaka anak kepada orang tuanya. Salah satunya ada kisah seorang pria menghadapi sakaratul maut yang sangat panjang, padahal yang mentalkin, yang membimbing dia dalam menghadapi sakaratul maut itu adalah para sahabat Rasulullah. Tapi lidahnya tak bisa mengucapkan itu. Dia terus dalam siksaan. Jangankan berjam-jam, bahkan dalam hitungan menit atau detik saja tidak ada yang tahan terhadap siksaan sakaratul maut. Itulah kenapa Rasul menganjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa dengan mengucapkan Allahumma hawin alaina bisyakaratul maut. Akhirnya Bilal menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah mengatakan pria itu memang sudah yatim sejak lama, namun ibunya masih hidup. Segera kamu temui ibunya kata Rasulullah. Katakan, sampaikan salam saya kepada beliau, saya ingin segera bertemu. Apakah saya yang akan menemui beliau atau beliau yang akan berkenan menemui saya? Begitu disampaikan oleh Bilal, ibu itu langsung mengatakan, subhanallah, layakkah Rasulullah yang menemui saya? Maka segera saya yang akan menemui Rasulullah. Begitu beliau datang menemui Rasulullah, Rasulullah tidak banyak komentar apa-apa. Beliau langsung mengatakan, ibu, saya mohon ibu berkenan ikhlas memaafkan dosa anak ibu. Sang ibu kemudian mengatakan, maafkan saya ya Rasulullah. Siapa yang berani menolak permohonan Rasul? Tetapi sang ibu mengatakan, maafkan saya ya Rasulullah. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan kesalahan anak saya. Terlalu sakit hati ini dibuat, terlebih sepeninggal ayah. Lalu kata Rasul, ibu tega melihat anak ibu tersiksa seperti ini? Tega ya Rasul, tega. Dibujuk, dirayu, tetap ibu itu pada pendiriannya. Dan itu hak dia. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Bilal, segera kamu kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Mendengar kalimat ini, lalu sang ibu mengatakan, apa yang baginda Rasulullah akan lakukan? Kata Rasulullah, ya daripada kita biarkan dia menderita terus seperti ini, akan lebih baik kalau kita bakar saja. Benarkah Rasulullah akan melakukan itu? Itu tidak. Tapi itulah cara Rasul untuk meluluhkan hati sang ibu. Mendengar anaknya yang pernah dikandungnya, pernah dilahirkan,
dengan penuh perjuangan antara hidup dan mati, pernah disusukan, dibelai, dididiknya, mau dibakar hidup-hidup. Maka sang ibu kemudian mengatakan, Rasulullah, di hadapanmu saya bersumpah demi Allah, detik ini saya ikhlas memaafkan kesalahan anak saya. Lalu akhirnya pria itu pun mengucapkan kalimat tauhid dengan fasih dan meninggal dalam keadaan tenang. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa syari'u ila magfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi til musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa radhiyallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'ah walatil muslimin wansuril islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa alika limataka ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa da'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.